Ya, salam saudara-saudara ya. Kita akan kembali kepada pelajaran kita saat ini ya. Jika yang kemarin kita sudah belajar mengenai present indikatif aktif, juga kita sudah belajar mengenai imperfect indikatif aktif yaitu kata kerja, saudara-saudara. Kita juga sudah belajar mengenai kata benda maskulin, kemudian kita juga sudah belajar mengenai kata benda feminim dan juga kata benda neuter ya. Kita juga sudah belajar mengenai kata sifat maskulin, feminim dan juga neuter, dan kita sudah belajar juga mengenai kata sandang ya, kata sandang dan yang lainnya. Nah, saat ini kita akan masuk pelajaran kita yang berikutnya adalah kata kerja present imperfect indikatif aktif. Yang sekarang adalah kata kerja present dan imperfect indikatif pasif ya. Jadi present indikatif pasif dan juga imperfect indikatif pasif, saudara-saudara. Nah, tense present itu seperti yang lalu kita harus ingat kembali bahwa present itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang pada waktu sekarang, sementara tense imperfect adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang pada masa yang lampau ya, dulu. Nah, mari kita akan lihat ini adalah present indikatif aktif ya. Present indikatif aktif yang sudah kita pelajari, saya mereview kembali ya. Nah, ini luo ya saudara-saudara. Luo, lues, kemudian luei, kemudian luomen, luete, luusin ya. Jadi kita bisa hafal, yang ingat dalam bahasa Yunani adalah akhiran yang paling penting ya. Jadi OSA, omen, et, usin ya. OSA, omen, et, usin. Ini untuk yang akhiran O ya, akhiran O. PIA satu tunggal, kemudian PIA dua tunggal, PIA tiga tunggal, present indikatif aktif satu jamak, dua jamak, tiga jamak. Nah, ini yang akhiran O, kemudian ini yang akhiran eo, kaleo ya. Kaleo ini salah ya. Sebenarnya kaleo itu memanggil ya. Saya belum ganti, ini kaleo. Ini L besar ya, huruf besar. Nah, kalau ya, O kaleis, kalei, kalumen, kemudian kaleite, kemudian kalusin ya. Jadi OSA, omen, eite, usin. Nah, ini untuk rumus present indikatif aktif ya, present indikatif aktif yang sudah kita pelajari. Jadi saya sedang memanggil, kamu sedang memanggil, dia sedang memanggil, kita sedang memanggil, kalian sedang memanggil, dan mereka sedang memanggil. Nah, itu untuk yang PIA ya, yang present indikatif aktif. Ini untuk yang aktif. Nah, sekarang kita masuk kepada imperfect, saudara-saudara. Ini masih mengingatkan yang lalu karena kita hanya masuk kepada yang pasifnya pada hari ini. Nah, akhiran-akhiran bagi imperfect, saudara jangan lupa adalah on, s, n, ya, omen, et, on, ya. On kalau tadi yang present itu o, ya, o, s, a, o, s, a, omen, et, usin ya, sama. Ini omen, et, on. Ya. Jadi untuk yang akhiran-akhiran imperfect adalah on, sn, omen, et, on. Mari kita lihat di dalam rumus. Nah, dalam paradigmanya di dalam rumus ini saya ganti ke kata luo. Kalau semester lalu saya buat di kata pempo, karena kita mau lihat di kata luo supaya sama seperti yang di buku saudara, dia dalam buku Wenham. Nah, eluon ya. Jadi ini tadi yang menjadi paradigmanya. Nah, saudara, perbedaannya yang pertama imperfect adalah augment di depan ya. Ada augment di depan. Nah, jadi plus lu plus on sn omen et on ya.
luon, lues, lun, luomen, luet, luon. Ya. Jadi kalau di parsing dia adalah IIA, imperfect indikatif aktif satu tunggal. Saya dulu sedang melepaskan. Kamu dulu sedang melepaskan. Dia dulu sedang melepaskan. Kami dulu sedang melepaskan. Kalian dulu sedang melepaskan. Mereka dulu sedang melepaskan. Jadi ini jadi parsingnya saudara-saudara ya. Jadi imperfect indikatif aktif 3 tunggal. Lun. Nah, ini untuk paradigma dari kata kerja imperfect akhiran O. Nah, saudara, ini harus kita selalu ingat yang akhiran EO dia ada mengalami perubahan seperti yang present tadi ya. Jadi ketemu tidak boleh lupa itu menjadi E. Kemudian ketemu O itu menjadi U ya. Kemudian ketemu huruf vokal atau huruf rangkap, maka E-nya dihilangkan, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik untuk akhiran EO. Nah, ini dia akhiran EO untuk imperfect indikatif aktif. Ya. Imperfect indikatif aktif. Marturiun. Ya, dari kata martureo. Ini kata dasarnya martureo. Akhiran eo ya. Nah, di sini adalah tandanya imperfect. Jadi jangan sampai lupa adalah sebagai tanda ciri khas dari imperfect. Ada augment di depan kata benda, kata kerjanya. Nah, jadi saudara-saudara jelas di situ marturun itu adalah IIA, imperfect indikatif aktif satu tunggal. Jika diterjemahkan maka bunyinya adalah saya dulu sedang bersaksi. Martureis. Ya, perhatikan di sini on, omen, on. Ya, itu rumus dari imperfect. On, omen, on. Tapi di sini ada perubahan jadi di sini jadi ya. Di sini jadi ya, aturannya on. Kenapa bisa begitu? Karena ketemu tadi, ketemu o, ketemu u, ketemu huruf vokal rangkap yang barusan saya jelaskan. Nah, jadi marturun, martureis, marturei, marturumen, martureite, marturun ya. Di imperfect indikatif satu jamak kami atau kita dulu sedang bersaksi, imperfect indikatif 2 jamak kalian dulu sedang bersaksi atau mereka dulu sedang bersaksi, saudara-saudara. Nah, ini perlu kembali kita mereview kembali supaya di dalam pasif saudara menangkapnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam present indikatif pasif. Ya, kalau saudara buka di dalam buku saudara itu ada di halaman 51 ya. Di halaman 51 present indikatif pasif ya. Present indikatif pasif di halaman 51. Nah, saudara bisa lihat di sana present indikatif pasif ya. Itu paradigmanya adalah rumusnya adalah omai, etai, ometa, este, ontai. Ya. Omai, etai, ometa, este, ontai. Ya. Jadi lu omai ini dari kata lu o, ini yang akhiran o ya, yang akhiran o. Jadi lu o menjadi lu omai. Nah, present indikatif pasif berarti saya sedang dilepaskan. Kalau aktif berarti saya sedang melepaskan. Jadi saya yang kerja. Tapi kalau pasif berarti subjeknya pasif ya. Jadi objeknya jadi seseorang yang melakukan pekerjaan kepada si subjek. Ada yang melakukan pekerjaan kepada si subjek dan si subjek itu menjadi pasif ya. Berbeda dengan aktif, subjeknya aktif ya, berarti membutuhkan objek. Nah, jadi saudara-saudara lu omai ya itu diparsing menjadi
Lu omai present indikatif pasif ya PIP satu tunggal. Saya sedang dilepaskan. Lu e present indikatif pasif dua tunggal ya. Kalau yang aktif lu o se, kalau yang aktif di sini adalah o, di sini is ya, jangan lupa. Di sini osa, di sini a, kemudian di sini omen, di sini et, di sini osa omen et usin. Nah, sekarang yang bentuk pasif adalah omai, etai, ya, lu etai, ya, etai present indikatif pasif 3 tunggal, dia sedang dilepaskan. Kemudian lu ometa, ya, present indikatif pasif 1 jamak, ya, kami atau kita sedang dilepaskan. Lu st present indikatif pasif 2 jamak. Kalian sedang dilepaskan. Lu ontai ya, present indikatif pasif 3 jamak. Mereka sedang dilepaskan. Jadi omai etai ometa st ontai. Omai etai ometa st ontai. Ini harus dihafalkan, saudara-saudara ya. Dihafalkan ya. Jadi kalau dia aktif osa omen et usin, kalau dia pasif omai etai ometa st ontai. Jadi saudara-saudara, saya sedang dilepaskan, kamu sedang dilepaskan, dia sedang dilepaskan, kami sedang dilepaskan, kalian sedang dilepaskan. Jadi passingnya adalah present indikatif pasif satu tunggal atau PIP, saudara-saudara ya. Nah, berikutnya adalah yang akhiran EO ya. Yang akhiran EO, saudara kalau buka di buku Wenham saudara, di buku saudara itu ada di halaman 52 ya. Di sini yang akhiran EO mengapa berbeda, sama seperti di dalam present indikatif pasif ya. Itu ada perubahan ya, perhatikan tadi yang di awal saya bagikan ya. Ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena dia ketemu ya. Ya. Jadi tadi ketemu ketemu o dan lain sebagainya, karena ini sudah akhiran eo ya. Nah, jadi filumai, file, filetai, fileitai, filumeta, fileiste dan filuntai ya. Jadi ini perubahan-perubahan yang terjadi ya, saudara perhatikan. Kemudian filuntai ya, ada sedikit perubahan dengan akhiran o ya. Jadi filumai adalah present indikatif pasif satu tunggal. File ya, hampir sama juga dengan yang apa namanya, dengan yang akhiran o ya. Present indikatif pasif dua tunggal. Kamu sedang dikasihi ya. Dan dari kata phileo ya, ini akhirannya adalah eo ya, phileo. Nah, dari kata phileo, phileo itu saya sedang mengasihi ya. Tapi ini dalam bentuk pasif ya. Dalam bentuk pasif, maka dia menjadi philumai, phile, phileitai, phileitai ya. Phileitai. Kemudian present indikatif pasif 3 tunggal, dia sedang dikasihi. Filumeta ya, present indikatif pasif 1 jamak ya, jamak kami kita ya, kami sedang dikasihi. Phileiste, phileiste adalah present indikatif pasif 2 jamak, itu kalian sedang dikasihi. Dan filuntai, filuntai adalah present indikatif pasif 3 jamak, mereka sedang dikasihi.
Nah, jadi filumai, file, filentai, filumeta, fileiste, filuntai ya. Present indikatif pasif 1 tunggal sampai 3 jamak. Saya sedang dikasih, kamu sedang dikasih, dia sedang dikasih, kami atau kita sedang dikasih, kalian sedang dikasih, mereka sedang dikasih. Nah, ini untuk kata kerja present indikatif pasif ya, PIP, present indikatif pasif. Nah, mari kita lihat berikutnya adalah imperfect indikatif pasif. Yang tadi adalah present, saya sedang. Nah, sekarang adalah imperfect. Nah, imperfect itu bentuk lampau ya. Imperfect adalah bentuk lampau sama seperti tadi yang aktif. Sekarang yang pasifnya. Nah, imperfect indikatif pasif, imperfect salah satu tandanya Saudara jangan lupa ada augment di depan ya. Augment di depan dari kata kerja atau kata dasarnya ya. Nah, Saudara perhatikan ada augment sebagai tambahan itu menjadi ciri khas dari imperfect ya. Nah, atau bentuk lampau. Ini untuk yang akhiran o ya. Akhiran o, elumen ya. Elumen IIP imperfect indikatif pasif 1 tunggal. Saya dulu sedang dilepaskan. Jangan lupa imperfect adalah bentuk lampau ya. Jadi dulu pekerjaan yang dilakukan terus menerus berulang-ulang. Saya kalau digambarkan itu bisa garis lurus, garis terus menerus sambung atau bisa titik 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 ya. Titik titik dan terus menerus, sering dilakukan, terus menerus dilakukan. Nah, mari kita kembali. Eluomen ya, imperfect indikatif pasif 1 tunggal. Saya dulu sedang dilepaskan. Eluu imperfect indikatif pasif 2 tunggal. Kamu dulu sedang dilepaskan. Elueto ya, kata dasarnya adalah dari kata dasar lu ya. Elueto imperfect indikatif pasif 3 tunggal. Dia dulu sedang dilepaskan. Eluometa ya, imperfect indikatif pasif 1 jamak. Kami atau kita dulu sedang dilepaskan. Kemudian LUST ya, imperfect indikatif pasif 2 jamak. Kalian dulu jangan lupa waktu menerjemahkan kalau imperfect harus ingat dulu ya, dulu ya. Nah, sedang dilepaskan ya. Kemudian eluonto ya, eluonto imperfect indikatif pasif 3 jamak. Mereka dulu sedang dilepaskan ya, saudara-saudara. Mereka dulu sedang dilepaskan. Nah, mereka dulu sedang dilepaskan ya. Kita lanjutkan saudara-saudara. Nah, itu untuk yang akhiran EO ya, yang akhiran O, dan sekarang kita masuk ke dalam yang akhiran EO. Yang akhiran EO ya, present indikatif pasif akhiran EO. Present indikatif pasif akhiran EO. Ini bukan present ya, ini imperfect ya, saudara-saudara. Imperfect indikatif ya, dari kata phileo, imperfect ya, imperfect. Ini salah bikin perumus apanya tadi, copy, salah copy paste ya. Nah, present imperfect indikatif pasif dari akhiran eo ya, karena tadi kita sudah masuk dari akhiran o
ya, ini akhiran eo, yaitu e ini menjadi tanda dari imperfect, ya. Jadi tanda dari imperfect, saudara-saudara ya. Ini menjadi tanda dari imperfect. Ada e augment di depan kata kerja. Jadi efilumen, ya, filumen. Ya, ini yang tadi e ketemu e jadi e, jadi u. Kemudian efilu, ya. Imperfect efilomen, imperfect indikatif pasif satu tunggal, saya dulu sedang dikasihi. Efilu imperfect indikatif pasif dua tunggal, kamu dulu sedang dikasihi. Efileite, efileite imperfect indikatif pasif tiga tunggal, dia dulu sedang dikasihi. Efilumeta, efilumeta imperfect indikatif pasif satu jamak, ya. Nah, kami atau kita dulu sedang dikasih. Jangan lupa imperfect adalah bentuk lampau. Efileiste, jadi imperfect indikatif pasif dua jamak, kalian dulu sedang dikasih. Efilunto imperfect indikatif pasif tiga jamak, mereka dulu sedang dikasihi. Jadi omen, uto, umeta, eiste, unto, ya. Umen, eite, eito, umeta, eiste, unto. Ini untuk imperfect, ya. Untuk imperfect indikatif pasif akhiran eo. Jadi saudara-saudara perhatikan dengan baik, ya. Ini paradigma atau parsing atau rumus dari imperfect indikatif pasif, ya. Jadi saya sudah mengulang tadi imperfect indikatif aktif dan juga present indikatif aktif. Begitu juga dengan kita masuk ke dalam present indikatif pasif dan juga imperfect indikatif pasif, baik yang akhiran eo maupun yang akhiran o. Nah, jadi saya harap saudara mulai menghafal ini, ya, saudara ulang-ulang dan hafal, ya. Hafal paradigmanya, hafal rumusnya, saudara-saudara, ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam latihan. Ini ada di dalam latihan 17, ya. Halaman 53. Nah, di dalam latihan 17. Nah, saudara-saudara di sini pempeste, pempeste. Perhatikan di sini ada ya. Di sini ada kemudian ada pem, ya, kemudian ada st, ya. Jadi ini cara marsing. Berarti kalau ini ada berarti ini sudah jelas imperfect. Nah, sekarang bentuknya sudah jelas imperfect. Nah, sekarang ini berapa orang ke berapa? ST. Nah, ST berarti kita akan lihat. Kemudian berarti dia adalah dua jamak, ya, dua jamak. Ya. Jadi imperfect indikatif pasif dua jamak. Hupo di sini ada ton, ton didaskalon. Nah, ton ini adalah kata sandang maskulin genetif jamak, ya, ton maskulin genetik jamak. Oton tuto, oitus tontois, ya. Oitus tontois itu kata sandang maskulin. Oton tuto, oton tuto, oitus ton tois, oitus ton, ya, ton. Beda dengan ton yang tonnya yang O biasa, ya. Nah, di sini ada omega. Nah, ton didaskalon ini adalah maskulin karena kata sandangnya maskulin, kata dasarnya juga maskulin. Jadi ton didaskalon maskulin genetif jamak. Nah, hupo plus genetif itu adalah oleh. Jadi epempeste hupoton didaskalon, dibawa, ya. Jadi karena dia IIP dua jamak berarti
kamu sekalian dulu sedang dibawa oleh guru-guru ya. Guru-guru itu ya, guru-guru tersebut. Ini diterjemahkan itu atau tersebut kata sandangnya. Nah, kemudian ada sambungannya saudara-saudara. Pros, heteron, heteron, oklon ya. Pros, heteron, oklon. Nah, pros itu plus akusatif ya, menuju ya. Artinya menuju. Pros plus akusatif itu artinya menuju. Kemudian heteron itu adalah kata sifat ya. Kata sifat berbeda atau yang lain. Ini adalah maskulin akusatif tunggal. Perhatikan kata sifat dia akan mengikuti kata benda. Jadi kalau kata bendanya maskulin ya, di sini kata bendanya dari kata oklos ya. Ini dari kata oklos. Ini dari kata didaskalos ya. Nah, jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya juga maskulin. Termasuk juga dalam bentuknya, termasuk dalam jumlahnya. Ya. Nah, jadi ini adalah kata sifat maskulin akusatif tunggal. Di sini adalah kata benda maskulin akusatif tunggal. Menuju heteron, ya, heteron oklon. Jadi terjemahannya oklos itu adalah orang ramai ya, atau orang banyak. Nah, jadi terjemahannya adalah kamu sekalian dulu sedang dikirim ya, dikirim oleh guru-guru itu menuju halayak ramai yang lain, atau sebenarnya bisa diterjemahkan kepada halayak ramai atau kepada orang banyak yang lain itu. Ya. Jadi ini salah satu contoh latihan kita ya. Saudara perhatikan cara menerjemahkannya. Nah, latihan yang kedua ya, ada saya buat 3 soal di sini untuk latihan. Ya. Nah, latihan yang kedua adalah hutoi, hutoi ya, hutoi, hoi, logoi, ela lunto, hupo. Nah, saudara perhatikan di sini ya, hutoi jangan sampai lupa dari kata hutos ini ya, tos. Toi di sini ada oi kata sandang, kemudian di sini ada logoi ya. Jadi ini adalah satu kesatuan ya. Nah, kemudian ada di sini elalunto. Elalunto. Ini ada augment di depan, berarti ini adalah imperfect. Kemudian di sini ada unto. Ya. Berarti ini orang keberapa ya. Berarti udah jelas ini dari kata apa? La, berarti tinggal nambah o ya. Kalau enggak o berarti eo. Lalu tidak ada dalam kata dasar, berarti ini laleo ya, tinggal nambah eo ya. Jadi elalunto berarti adalah imperfect. Kemudian di sini ada hupo, kita tinggal lihat pasti dia plus genetif. Nah, perhatikan di sini saudara-saudara, jadi inilah yang menjadi parsingnya. Kata penunjuk maskulin nominatif jamak ya, itu hutoi, inilah. Ya, inilah maksudnya inilah itu banyak karena apa? Karena dia jamak ya. Inilah hutoi, inilah. Hoi logoi ya. Hoi logoi berarti firman, perkataan-perkataan ya. Inilah firman-firman ya. Elalunto berarti dulu, ada di sini dulu sedang diucapkan ya. Hupo plus genetif oleh, kemudian perhatikan di sini ada ton di sini, kemudian ada apostolon berarti ini sudah pasti ya, ini sama, sudah pasti maskulin ya. Mari kita lihat. Maskulin genetif jamak ya. Maskulin genetif jamak ya. Ton apostolon maskulin genetif jamak, kata benda ini kata sandangnya dari kata apostolos ya. Apostolos berarti rasul. Enovion, enovion ini adalah kata depan yang berarti di hadapan atau di depan ya. Kemudian ton
presbuteron. Ini dari kata presbuteros atau tua-tua atau ketua. Ya. Nah, ini adalah sama dengan yang ada di sini. Ya. Nah, jadi sama-sama maskulin genetif jamak. Nah, sekarang kita akan terjemahkan. Berarti terjemahannya adalah hutoi hologoi. Hutoi berarti inilah firman. Saudara, nominatif itu jangan lupa nominatif selalu menjadi subjek, ya. Jadi subjek. Jadi subjeknya adalah hutoi logoi. Nah, itu menjadi subjek. Nah, jadi berarti terjemahannya adalah hutoi inilah hoi logoi firman-firman elalunto dulu sedang diucapkan hupo oleh ton apostolon rasul-rasul itu enovion di depan, di hadapan ton presbuteron, yaitu ketua-ketua atau tua-tua itu. Ya. Jadi terjemahannya adalah inilah firman-firman yang dulu sedang diucapkan oleh rasul-rasul itu di depan dari tua-tua tersebut. Ya. Jadi ini menjadi terjemahannya ya secara baku. Nah, saudara-saudara perhatikan caranya ya, perhatikan dengan baik karena saudara nanti akan mengerjakan PR, ya. Nah, yang ketiga adalah ta de probata. Ini soal yang ketiga ya, ini dari nomor 4 ya, nomor 4 di halaman 53. Kalau yang tadi itu nomor 1 sama nomor 3. Sekarang nomor 4. Nah, ta de probata ya. Ta de probata edioketo litois hupo ton paidion. Ya, perhatikan. Ini ta adalah kata sandang dari probata ya, probata. Nah, ini ta adalah kata sandang dari kata probata ya. Ini neuter, ini kata bendanya. Neuter nominatif jamak. Probata atau dari kata probaton, itu domba ya, domba. D ini adalah kata depan yang artinya dan ya, atau tetapi ya. Nah, edioketo ada di sini kemudian di sini ada eto. Ya, jadi saudara-saudara perhatikan. Berarti ini adalah kata dasarnya adalah dioko atau diokeo. Nah, diokeo tidak ada dalam kamus, berarti ini adalah dioko. Ya. Jadi bentuknya berarti adalah imperfect, ini sudah pasti, imperfect indikatif pasif 3 tunggal. Ya. 3 tunggal. Nah, kemudian di sini ada litois ya. Litois. Ini saudara-saudara ini dari kata litos ya. Litos. Ini adalah kata benda maskulin datif tunggal. Os on uo oi us on ois. Ya. Maskulin datif tunggal. Ya. Artinya adalah batu ya, batu. Ya. Dioko itu artinya mengejar atau menganiaya. Nah, kemudian di sini ada kembali hupo plus genetif. Hupo plus genetif tadi artinya adalah oleh ya, oleh. Nah, kemudian di sini ada ton. Ya, ini adalah kata sandang dari maskulin maupun feminim maupun neuter untuk kasus genetif, sama semuanya ya. Nah, rumus dari semua kata benda dalam kasus genetif itu sama ya akhirannya. Ton paidion. Jadi dari mana kita bisa tahu kalau ini neuter? Karena kata paidion, kata dasarnya adalah paidion,
atau teknon. Ini adalah dalam bentuk neuter, tidak ada dalam bentuk maskulin, tidak ada dalam bentuk feminin. Jadi tonfaidion, ya, tonfaidion itu adalah dalam bentuk neuter. Jadi inilah kata benda neuter genetif jamak. Nah, tonfaidion atau paidion itu adalah anak, ya, anak-anak. Ini jamak, ya, anak-anak. Nah, jadi terjemahannya adalah, saudara-saudara, terjemahan dari kata ini adalah tade probata edioketo litois hupotonpaidion. Tade, ya. Berarti kita akan mulai dengan kata depan ini dan atau tetapi, subjeknya adalah nominatif, neuter nominatif jamak. Subjeknya berarti probata. Dan domba-domba tersebut, domba-domba itu, ya, ini domba-domba, ini dombanya, probata. Domba-domba itu dan domba-domba itu edioketo, ya, berarti dulu. Dulu sedang dioke itu dulu sedang, ya, dulu sedang ya, dulu sedang aniaya, ya, dulu sedang dianiaya, dieko itu dianiaya pada batu, ya, karena ini datif, sedang dianiaya pada batu oleh anak-anak itu, ya. Jadi tade probata edioketo litois hupotonpaidion, artinya terjemahnya adalah dan domba-domba itu dulu sedang dianiaya pada batu oleh anak-anak tersebut. Oke, saudara-saudara, ya, itu gambaran dari apa yang kita pelajari, yaitu menafsirkan, menerjemahkan, yaitu memparsing imperfect indikatif aktif dan imperfect indikatif pasif, ya. Sekarang yang pasif dan juga present indikatif pasif, ya, saudara-saudara. Jadi saudara bisa baca di dalam halaman 51, 52 dan 53. Nah, untuk PR saudara-saudara, ya, saudara akan kerjakan itu nomor 15 dan nomor 16, ya. Jadi untuk PR saudara kerjakan, ya, saya tuliskan di sini PR, ya, itu saudara kerjakan latihan 17, latihan 17, ya, halaman 53, halaman 53, nomor 16, 17. Oke, nomor 16 sampai 17. Jadi 2 nomor saja untuk PR, ya. 2 nomor saja untuk PR, sementara untuk kuis saudara-saudara, saudara hafal paradigma di halaman 51 dan halaman 52, ya. Jadi untuk kuis saudara hafal paradigma dari present indikatif pasif dan juga present imperfect indikatif pasif, ya. Itu untuk kuis. Dan untuk PR, ya, untuk PR saudara kerjakan latihan 17. Oke, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara mengerti dan bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di Google Classroom atau juga sampaikan di grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan tetap bersemangat belajar. Shalom.